Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Apa? Ya, maksudnya aku udah sehat, sahabat ini IBS gua sehat nih gitu. dokter Iya. siap makan. Ketahuan orang sakit. Enggak, salam sehat. Bukan belum bisa puasa Iya, kita. ketahuan. Iya. Oh iya ya. Si ada buburnya. Salam Jadi, sehat. ini Ada. puasa yang Salam sehat. ke-17 ya? Ya buka dulu. Oh iya. Biasanya Abi yang jago ya kan. Satu lah yang di tengah geser tuh kayak blok Iya. setengah tuh. Gitu lah tuh. Biar dapat semua kan. Nah, yuk, selamat FBI. Bersyukur, tersenyum dan bahagia. Iya. Apa tuh mau bilang? Bilang lah. Tidak, ini kan puasa yang ke-17 ya. Jalan ke-17 apa? Kami. Tidak. 19 sudah. 19. 19, ada yang kedua 19, ada yang 18. 10 kurang jadi enggak berapa ingat. Nah, berapa hari tuh nggak puasa, jadi nggak tuh kira. Jadi kan ini kan mumpung puasa udah 19. Jadi tema kita nyari bagaimana mendidik anak supaya terbiasa puasa. Itulah tema kita. Mendidik anak Anak supaya terbiasa puasa. atau dengan kata lain motivasi apa yang kita buat agar anak-anak itu mau berpuasa. Wih, makin semangat dia berpuasa. Iya betul. Iya, Betul. betul. Nah kan kita masing-masing pernah punya anak kecil. Iya, betul. Kalaupun udah beralih nggak ada anak kecil, udah punya cucu kecil. Iya. Nah, jadi pengalaman masing-masing lah. Kita mulai dulu dari Abi ya Ambil kan. dulu. Iya. Atuh. Udah dulu. punya anak, punya cucu ya Atau kan. kan gini, kalau anak kecil udah nggak punya lagi, cuman cucu udah punya. Tapi cara untuk mendidik cucu tuh itulah begitu dia. Harus ada iming-imingnya. Oh, ini Maksudnya ada ya iming-iming lah bukan sama pelawak itu. Oh, Kan pelawak tuh. enggak, Oh, itu nama mie orang. ini. Itu ming. Ini Ming, iming-iming. Menjanji-janji. Iming-iming. Menjanjikan Iming-iming suatu ada hadiah juga. lah kepada cucu tadi. Pertama dipancing-pancing, semangat dia. Kalau puasa satu nanti dapat sekian gitu kan, awal-awal lah. Iya, iya, iya. Jadi kalau dapat 10 segini, akhirnya sekarang alhamdulillah hampir 20 dia dapat. Walaupun hampir 20. Ya menjalani besok itu. Oh, gitu. Iya. Nah, itu pun padahal udah nggak dimimingkan lagi masih. Udah nggak lagi, udah dia udah punya prinsip sendiri. Oh ini dengan Tuh begini kelas berapa tuh? Kelas berapa? Baru kelas 2. Oh, kalau adiknya belum ya? Adiknya belum, adiknya belum. Terus kalau apa? Jadi Abi kalau ya jangankan anak kecil lah, kita dulu pun Iya. hampir mirip-mirip lah tuh. Sama. Bahasanya jajan raya tuh. Oh iya tuh, Iya. THR. Jajan raya. Dia kalau lengkap sebulan nggak ada bolong, Iya. jajan rayanya ditambah gitu tuh. Iya. Udah satu lagi katanya nanti nggak dibelikan baju kalau tak kena puasanya kan gitu. Padahal bukannya diancam, maksudnya memancing-mancing. Iya, iya, supaya karena rajin. kan memang Iya. kehidupan ini ada kabar gembira, ada juga kabar takut. Tapi anak-anak pengertian kabar takut itu bukan ditakut-takuti. Artinya ada sebangsa apa nih? Apa nih Pak? Kalau pemberian itu apa namanya? Reward ya. Reward ya. Kemudian kalau apa itu? Judgment apa? Apa tuh? Kalau misalnya kayak hukuman gitu. Kan dia ada reward, lawannya Oh, lupa. itulah ya, itulah. Nanti ingat tuh di tengah jalan dia. Ada Nah, nanti. ya ya. Jadi apa yang mau Abi bilang? Ya, Aku ngomong enggak. Jadi maksud gini, bukan hanya di puasa, tapi juga di ibadah-ibadah yang lain. Contoh, ini kan kebetulan Ustadz kan punya cucu kembar. Oh, iya. Ya, satu di rumah nenek yang sana, satu rumah nenek yang sini. Kamilah, katakanlah nenek dan kakeknya. Nah, memotivasi anak itu untuk beribadah tuh satu di antaranya sering-sering diajak. Oh, maksudnya diajak Nah, keluar sering-sering lagi ya. diajak, diperkenalkan, terutama masjid. Walaupun mungkin di awal-awal itu mungkin agak ada sedikit gangguan lah, pastilah namanya anak kecil kan. Iya, betul. Mungkin lah yang ditariknya Macam-macam lah gitu. sarung orang, ya kan, ribut lah dia dan sebagainya. Tapi ya itulah satu di antaranya memotivasi anak-anak juga biar anak mengenal inilah rumah ibadah kita, inilah masjid tempat kita bersujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi kalau untuk puasa karena masih usianya 3 tahun, paling dia ikut sahur ganggu-ganggu. Suka Nanti hati buka, dia. kita belum dia buka duluan ya, tapi dia tahu. Misalnya kakek puasa, iya. Nenek puasa, iya. Dimakannya gitu. Oh. Tapi walaupun demikian kan sekedar mengenalkan. Tapi kalau ingat anak yang dulu, yang sekarang masing-masing sudah berkeluarga, sama, hampir sama semua. Mungkin dengan memberikan, ya orang tuh menyebutnya THR, ada yang menyebutnya angpau dan sebagainya, kita kasih. Ada juga yang memberikan motivasi itu dihitung per hari. Kan umur 5 tahun kan, tinggal menghitung berapa 5 tahun kan beli. ada juga yang bolong-bolong. Iya, betul. Tapi kalau penuh dikasih sekian dia menganggap
besok nggak usah lah, orang nggak penuh nggak dibayar. Jadi kalau misalnya hitungan harian, nah 1 hari 5.000 ya, hitungnya oh aku dapat 20, 5 kali 20 aku dapat Oh, sekian ini gitu kali ya. Jadi begini juga tentang sahabat FBI sekalian, apabila ada anak yang kecil lah, membiasakan anak itu berpuasa, jangan terlalu diancam sangat betul, maksudnya ditekankan harus ini tidak. Maaf. Jadi apabila dia sumamanya jam 3 atau jam 4 dia minta berbuka, jangan ditahan-tahan, tolong bukakan aja lah. Maksudnya tolong dibantu, dibuka aja maksudnya. Suruh buka aja. Maksudnya pernah kejadian seperti itu. Anak tadi haus betul. Mak minum nggak tahan. Nanti kata mak, ternyata terjadi nggak diinginkan. Itu udah pernah kejadian. Nah, jadi bagi orang tua kalau bisa ada anak seperti itu ya udah silakan aja dia buka. Ya, gitu. tapi lihat keadaan. Kita bisa lihat kok, apalagi perkembangan anak kan orang tuanya tahu. Iya, betul. Karena gini tuh, jujur ya tuh, anak-anak sekarang kan pintar. Dia nonton sinetron, dia nonton kartun, dan ternyata mereka pun kadang-kadang ada yang sudah pandai bersandiwara tuh. Tapi mudah-mudahan sebenarnya orang tua sudah tahu sih, bahwasanya anaknya dengan karakternya masing-masing dia udah tahu. Tapi ya begitulah dunia anak yang perlu dengan motivasi, perlu juga dengan sedikit-sedikit penekanan, tapi penekanannya seperti Atok bilang tadi, janganlah terlalu, karena mungkin kan dunia anak ini masih dunia yang bebas, yang ingin bermain. Gimana? Habis. Ya, kalau balik ke konsep Rasulullah, ini dia Rasulullah kan menyampaikan dalam hadisnya bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, artinya udah lama kita kembali lah dulu. Jadi kan semua anak itu semua dilahirkan kan baik suci kan. Artinya kelanjutan dari hadis itu dikatakan Rasulullah bahwa kedua orang tuanya lah apakah anaknya jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi pas ini tuh tema kita bahwa anak itu terbentuk karena faktor kedua orang tuanya, nggak boleh sendiri juga. Ini ada bapaknya nyuruh puasa, emaknya nyuruh buka. Ada kebalikannya, mak nyuruh puasa, bapaknya kasih bapak udah minum aja. Jadi memang kan tak boleh diperlukan juga kerja sama orang tua juga. Kan kita memberi motivasi anak. Maaf, misalkan itu ya, mungkin untuk Atuk ini sebagai bukan teguran lah, sebagai masukan. Misalnya Atuk nggak puasa nih, jangan sempat dicucu Atuk ngeliat Atuk nggak puasa. Betul nggak? Kalau bisa disembunyikan. Iya, walaupun mungkin yang sudah kelas 3, kelas 4 SD bisa lah dia ngerti. Nah, bagi yang lebih kecil lagi ya lebih bagus Atuk pas bukanya pas nggak ada, kan Atuk dalam keadaan sakit. Memang dibolehkan wa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatun min aymin ukhra. Boleh ganti di hari yang lain. Tapi kalau dekat posisi anak kita sebagai motivasi mereka biar mereka tetap semangat berpuasa, ya buatlah seakan-akan walaupun tidak niat untuk membohongi mereka, seakan-akan Atuk dalam keadaan puasa. Kecuali Atuk memang betul terbaring jadi nggak bisa apa-apa, dia pun paham gitu. Jadi lanjut Abi, bagaimana ya berita yang lebih santer lagi di dunia maya ini? Jadi gini ya. Kalau masalah metodologi untuk mendidik anak, kita tahu bahwa Rasulullah itu paling sayang sama anak sama cucu. Sampai-sampai tuh dalam sholat pun Rasulullah naik itu. Di atas cucunya naik. Pundaknya. Iya, digendong pun bukannya diusir malah digendong. Kemudian kalau di Turki itu luar biasa lagi. Jadi di Turki itu ada kebiasaan bahwa sehabis sholat tarawih, ini untuk memotivasi anak-anak bahwa dia bangga senang di Ramadan. Habis tarawih, imam masjidnya itu ngajak anak-anak yang tarawih itu main teram-teram buku. Entah kuda tungging, entah nggak gitu ya. Main teram buku, lari-lari. Normal lah, yang tidak terlalu mengganggu. Jadi si anak jadi ada bahasanya, ada itu masjid di kilometer 19, masjid apa namanya? Masjid Ubudiyah atau apa namanya itu ada kilometer 19. Di situ udah dibuat itu, ada kartun, gambar-gambar kartun anak-anak itu apa nih? Masjid ramah anak katanya. Luar biasa. Maksudnya merangsang anak. Iya, jadi kadang mohon maaf ada sebagian orang-orang yang kita tidak sebutkan lah tempatnya, mereka merasa anak itu menjadi penghalang, pengganggu gitu. Padahal mereka inilah calon-calon pengganti. Sama dengan Ramadan, kalau nggak kita ajarin mereka, jadi mereka tidak akan pernah tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya contohnya aja kita.
Kita waktu kecil kan iseng juga seperti mereka sekarang. Oh iyalah. Allahu Akbar, geser. Geser, Gitu. ah. Allahu Akbar, kadang Ingat kita kali kita Pak selipis-selipis. Supriyadi ya. Dia lah nyentekin awalnya kalau Iya, ngaji gitu. Jadi gitu. tuh bahasa yang atau bilang bantu bukalah atau suruh bukalah itu harus ada ininya tuh. Harus ada apanya pendidikannya, Iya. metodenya. Satu misalnya. Biarkan mereka misalnya targetnya jam berapa? Jam Misalnya setengah hari. Gitu tuh bahasanya. Jadi udah pokoknya puasa sampai jam 10 ya baru makan. Masih wajar tuh. Iya. Nah, besok atau 2 hari kemudian sampai jam 11 ya. Gitu cara. Bertahap lah. Enggak, tuh. tadi gini maksud Atu tadi misalnya Jumat nggak tahan lagi. Sementara mungkin anak ini pun udah ngerti ya. Iya. Maksud Ustadz ada satu lagi tuh Iya. mungkin belum diterangkan tadi. Kalaupun dia habis buka bilang aja, udah lanjut aja lagi. Iya. Lanjut aja lagi. Jadi dia juga merasakan bagaimana berbuka bersama gitu. Itu satu proses pelajaran. Biasa kalau udah anak-anak disuruh gitu mungkin tak mau lagi lah dia. Mau Oh, tuh, mau, berarti mau tuh. Oh, Apalagi mau. ya kan namanya kita melatih. Kita bukan Melatih. bicara kita yang benar Ya, siapa. ya, tidak ada enggak. benar salah di Nggak situ. ada, Biasa. atau juga nggak salah. Cuman kan ada baiknya ketika kita kasih tahapan jam 10, 11 sampai akhirnya setengah hari ya. Kan ada dengar iya. istilah itu setengah hari. Iya. Ya setengah hari ya, nanti naik lagi. Nah, begitu setengah hari, itu yang poin yang bilang Ustadz Iya. tadi. Lanjut ya Iya. sampai buka atau Iya. sampai jam 2 Asar. makan, lanjut ya sampai buka. Jadi terlatih. Terlatih Ya. Habis dia. itu kan tidur Tidur dia. Bangun tidur nah maghrib. Udah pas tinggal kali buka buka. aja. Ah. Jadi kan macam kebiasaan di masjid inilah. Kalau anak-anak kan kalau udah tarawih itu, Ribut. tarawih pertama, ya kan sampai seminggu itu, anak tuh semangat kali. Cuman kita ingatkan juga lah bagi orang yang Di masjid. di masjid, apabila anak tuh merasa bising di situ, rejo, janganlah disuruh pulang, dimarahi. Biarkan aja, arahkan aja dia. Iya. Karena gini, kalau dia disuruh pulang, akhirnya dia trauma ke masjid. Iya. Oh, Itu artinya betul. apa? Aku masuk ke masjid, Iya, iya. jangan tolong lah. Dinasihati, diatur Iya. saja itu kan. Ada tempat yang bisa dikasih contoh kebetulan dekat rumah. Iya. Kalau misalnya ada anak yang ribut sedang sholat, jadi itu kan kalau hitungan yang sesungguhnya kan udah batal sholatnya. Iya. Maka pihak masjid itu akan mempertanyakan, dibuatnya kayak jasusnya apa namanya? Ya, mencari Agen ya, apa? agen. Agent. Iya. Kayak FBI. kayak FBI gitu. Nyari siapa yang tadi sholatnya ribut. atau Catat. dia catat. Nah, Tapi untuk pesan cari Iya. dia nggak sholat dulu lah. ya enggak, mereka bergantian. So, habis bergantian. itu pihak masjid tidak memberi hukuman apa-apa. Kalaupun itu dia nggak hukuman, dia suruh ulang sholatnya. Kau mau berdosa? Kalau kau sayang sama Allah, sholat kau tadi nggak sah, berarti kau berdosa. Kalau kau nggak mau berdosa, silakan sholat sendiri, ulang lagi sholatmu. Dan alhamdulillah, walaupun ada, tetap itu, tapi semakin lama dari 40, 30, 20, 10, paling kurang sekarang kalaupun datang orang baru yang baru mulai ke masjid, itulah lagi yang ribut, itulah yang lagi bakal nanti disuruh mengulang sholatnya. Karena itu belum dapat arahan dia kan. Itu satu. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW di dalam hadisnya juga mengatakan bahwasanya suruhlah anak sholat waktu dia umur 7 tahun ya, Abi ya, dan berilah hukuman atau pukullah dia tatkala dia tidak sholat setelah dia umur 10. Tapi maksud dipukul ini bukan bonyok. Dipukul itu bisa sholat ya, sholat ya gitu. Gimana Bi? Ya, ini Abi punya pengalaman langsung. Boleh disebutin Boleh masjidnya? lah. Di dekat Marcapada, Pasar 3 Tanah Merah itu ada Masjid Al-Jahir. Al-Jahir. Masjid Karena Nabi Al-Jahir. ngisi di situ. Ngisi. Oh, iya. Nanti malam lah ngisi. Oh, iya. Kalau mau bukti, ayo. Iya, boleh. Jadi buat sahabat atau FBI kalau mau bukti bener nggak cerita ini, boleh datang nanti Iya, malam di iya. Masjid Al-Jahir Pasar 3 Tanah Merah. Iya. Dekat arah mau ke perumahan itu. Jadi Iya. gini. Kan sholat nih, sholat Isya. Begitu sholat Isya kan kita tahu Allahu Akbar kan gitu kan. Betul. Begitu sholat sampai walam dhalin amin, gak ada suara satupun. Masya Allah, tuh gak Maksudnya ada. nggak membilang Jadi Tak ada ributnya anak-anak amin, pun nggak. tenang, Bilangan bilang amin, amin, amin lah. gitu. Habis itu nggak ada. Amin Nggak ada, tetap. tetap lah. Habis itu nggak ada senyum. Sehingga waktu ceramah
singgung lah. Heeh. Ya kan, Masya Allah, ini siapa pengurusnya ini? Wow. Kenapa? Bisa jadi masjid teladan ini, Habib bilang. Kenapa? Tak ada suara anak sampai saking tak adanya. Bapak-bapak mau batuk pun takut. Iya. Gitu aja. Pening kali, Masya Allah. Maksudnya dalam kategorian suara tidak ada suara Tak ada suara mereka itu. tertib, Masya Allah. Padahal waktu Habib Iya. masuk pertama, gerubak-gerubuk di luar berantem-beranteman. Oh. Begitu sholat, tak ada. Berarti ditanamkan kali kayak mana sholat itu ya kan? Itu Iya. pertama, Bergerak, iya. itu minggu pertama, malam Puasa pertama ini nih. Rabu. Rabu lah. Ah, malam Kamis pertama, malam Kamis kedua kan, habis itu juga sholat Allahu Akbar, hening, Iya. lebih hening lagi. Ih, Iya. saking hening gak ada suara ya kan. Ada jamaahnya enggak? Oh, enggak, belum tahu juga. Belum tahu juga. Surah Ajid dan uskut lah. Jadi Terus diam juga. dia masih hening ya. Begitu tengok belakang, jamaah cuma 7. Tahu kenapa? Motor. Oh, Hujan yang lebat itu. Oh, Tengok. iyalah. Ih, Oh, man. berarti yang kayak Ustadz yang ngisi di sana yang bilang orangnya tetap ramai walaupun hujan. Jadi cukup salut juga ada beberapa masjid dan anak-anaknya memang agak ribut. Tapi memang itu di jamaahnya- Masjid Pasar 5, Masjid Taqwa Pasar 5. Agak ribut, tapi udah pandai strateginya. Caranya? Masya Allah, Tunggu yang strategi. tadi itu kurang ada jamaah tadi, Ah. tapi angkanya enggak kurang kan? Lanjut. Jadi ada nih Masjid Taqwa Pasar 5 nih. Gitu juga. Kan awalnya ribut, kan diletak di atas. Oh, Letak di atas. pasar Nanti- 5 yang kanan. Ya, Masjid Taqwa yang tinggal atas dia. ribut lah kan ini. Cumanan. Tapi pandai ya strateginya. Dibuatlah, dipasang apa belakang tenda. Tenda ya kan. Jadi anak itu di belakang sholatnya. Tapi mereka tetap di ini kan beribadah. Iya. Sehingga nggak ribut lagi. Iya, Ya. karena enggak dengar ributnya. Nggak dengar ribut. Bukan enggak ribut, enggak dengar ribut. Jadi asingkan Tapi dari bapak-bapak. gini, Itu strategi juga. ini apa udah melewati apa? Kenapa? Melewati Garis jalur batas sub gitu. Ya udah Puasa. pasti akan berubah lah, tapi mungkin begitulah Pendidikan untuk ya, menyamankan pendidik. meskipun sebenarnya ya staffnya udah berubah lah Iya, kan. iya, Nah, iya, tapi iya, begitu iya, mungkin untuk supaya aman. Jadi kan kalau di beberapa masjid memang beda cara, tapi ada dulu siapa lah imamnya? Dia imam. Allahu Akbar, ribut anak. Ditekan ya gas. Alhamdulillah. Kalau ditekan kan Iya, suaranya akhirnya ada dia itu. mana tuh? Sekarang sih hidup dia. Iya, cuma anak ngerti. Imamnya marah. Nah, jadi ini agak bercerita sedikit tentang inilah orang tua terhadap anak ini kadang-kadang terlalu menyayang kali anak. Semua permintaan anak dipenuhi. Ini ada kisah ini. Orang tua ini udah curahkan kayak istilahnya tuan tanah tadi ini. Kontakur. Tuan kakur lah ini. Kaya betul. Jadi si anak tadi anak paling kecil, anak bontot. Jadi karena dia anak kesayangan, tapi nak ujubillah si orang tua tadi pelitnya nak ujubillah. Pelitnya. Maksudnya demi untuk anak pun nggak mau dia. Oh. Jadi tiba-tiba suatu saat anak tadi mohonlah Pak, aku terpingin kali naik helikopter Pak. Naik? Bawalah naik helikopter. Terpingin kali aku keliling-keliling macam mana rasanya katanya gitu kan. Hah, aduh berapa tuh nak biayanya besar kali tuh nak katanya kan. Itulah kena pelitnya tadi. Kalau orang yang udah sayang mana mikir kan Iya, itu kan. padahal duitnya ada. Baru duit banyak. Tapi akhirnya pikir-pikir oh tak apalah. Yuk kita jumpai di sana di helikopter sana pilotnya, Nabilah di sana. Sampai di sana, Pak, kami ini mau ronron pakai helikopter, Pak. Nah, kata dia gitu kan. Ah, boleh katanya. Nah, sekali naik $100. 100? Oh. Nggak apalah katanya. Tapi kalau Bapak bising di atas, kena $500 denda. Nah, kata si pilot tadi, baik. Tetapi andai kan Bapak di dalam kita nanti terbang sampai ke darat balik, tidak Bapak tidak ngomong sepatah kata pun, Bapak akan saya kasih $1.000. Dan gratis lagi tuh. Mikirkan $1.000 tadi karena pelitnya tadi itu, teringatlah dia, untung jadi ya bukan apa-apa kan gitu. Jadi perjanjian gitu. Oke, Pak, oke katanya. Oke, benar kita ayo bikin benar. Jadi mas bagaikan manuver lah dia, jungkir balik gitu maksudnya. Manuver jungkir balik. Helikopter bisa ya? Bisa jungkir balik ini maksudnya atraksi di atas. Iyalah. Wah, ini kan. Bawa lah cuap. Tak ngomong lah Bapak ini sampai mendarat bawah. Tidak ngomong sepatah kata pun. Udah. Waduh, singkat cerita turunlah apa tadi helikopter tadi. Salut saya dengan Bapak. Akhirnya Bapak mendapatkan $1.000. Alhamdulillah. Karena nggak ngomong Itu sama nggak sekali. ngomong. Saya tanya kenapa Bapak nggak ngomong? Kenapa, Bro? Hah? Kenapa, Bro? Kenapa Pak? Sebenarnya tadi saya mau ngomong. Kenapa?
Anak saya jatuh. Berarti Mikir kan $1.000 anak jatuh, dia tak ngomong. Itu saking pelitnya. makin pelitnya. Aduh. Tapi jangan jadi contoh sama Ya, kita. jangan. Itu Ini cerita. bukan kisah satu kan? Anekdot aja. Bukan kisah apa? Anekdot. 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 Jadi intinya apa ini sekarang Ya, ini? intinya begitulah. Ya sama juga dengan mengajarkan anak tuh mendidik puasa dari kecil. Biasanya kan, ya ada hubungan di situ juga. Iyalah, suka Hubungannya lah pokoknya. Pokoknya kalau kami Banyak apa? kan stres sekali ya. Iya, Pak, ini. pokoknya kami apa kata Atuk kami iakan aja lah. Karena kalaupun nggak kami iakan nanti nggak dikirimnya kontennya itu. Dia yang bisa ngirim konten. jadi kalau boleh lah ya kita mengambil kesimpulan Ya. lah, tips lah bahasa yang tepat ya. Apa tips dari Ustadz, apa tips dari Ato, apa tips dari Abi supaya mungkin sahabat atau ABI bisa ngambil poin. Ya, betul. Cara ngajar anak untuk berpuasa tuh apa sih tipsnya? Ya, Dari Ustadz dulu. Apa oke. tipsnya? Tips yang pertama adalah yang harus diketahui dulu. Anak itu kan dia akan berpikir sesuai dengan usianya. Jadi oleh karena itu tips mengajak anak untuk memotivasi anak dengan kegiatan apapun, apalagi tentang Ramadan, puasa, maka kita harus menyesuaikan dengan usia anak tersebut. Ya, Satu. jadi tips pertama menyesuaikan. melatih mereka berpuasa disesuaikan dengan usianya. Masing-masing. Ya, atau Kalau tip menurut Ato, apa? Apa? tip Oh, menurut Ato, tips. untuk membiasakan Tips. si cucu tadi berpuasa, awal untuk mulai puasa itu atau kasihlah dulu apa iming-iming tadi. Jadi janjikan betul, dulu ya, nanti kita buka pertama, yuk kita pergi keluar, makan ini ini, Ya. suatu untuk membangkitkan semangat Oke, aja. berarti gitu. tip kedua adalah memberikan kabar gembira. Oh, Atau reward lah. Reward. Ya, ada reward, Ada punishment. Itu Punishment, hukuman. ya, ada reward, ada punishment. punishment. Nah, yang kalau dari Abi nah, nih kan. 3 aja. Tiga aja. Ya 3 aja dulu. Kenapa Nanti yang ini? kemarin lagi 4. Oh iya gitu lah. Oh, iya. Nggak dihabisin lah, ambil lah. Masih ada ya? Astagfirullahaladzim. Ya, jadi kalau dari Abi gini sederhana aja. Jadi aja tauladan buat anaknya. Wih, itu yang paling paten. Jadi kalau bapak mau anaknya sukses Ramadan, bapaknya nunjukkan juga bahwa sukses Ramadan. Berarti ibda binafsi ya. Ibda binafsi, Iya. menjadi role model, menjadi tauladan buat anak-anaknya sehingga anaknya lihat, oh iya bapakku Iya, berpuasa. Gitu. Tip keempat, Tips keempat. Nah, tip keempat. kalau kebetulan kita dalam keadaan sakit atau tidak berpuasa, baik ibu atau bapak, ibu mungkin karena halangan dan sebagainya, bapak karena sakit dan sebagainya, usahakan kita jangan nampak dalam keadaan tidak berpuasa di tengah-tengah anak yang masih belajar berpuasa. Berikutnya tuh, tips Atau kelima. berikutnya. Kalau Ato yang tip yang kelima, Mesin tip. iya. Maksudnya ya untuk memancing pertama itu awal begitu dia selesai puasa di 1 hari itu untuk pancinglah dengan Rp5.000. Maksudnya mengiming-iming memangkitkan apa nih? Kalau tadi menjanjikan, kalau ini tuna. itu Sekali puasa kasih. Tip yang kelima adalah Cash buat and anak-anak carry. jangan hanya sekedar janji tapi harus ada langsung cash, Cash. dalam bentuk nyata. Gitu ya. Jadi terbukti dia. Lihat tuh. Paten Ini paten kita yang nerangkan ya. Iya. Hancur lah ya. Yang kan? keenam? Yang keenam. Yang keenam, tips untuk anak-anak bisa berpuasa, ajak anak ke lingkungan yang orang-orang susah atau miskin. Wis. Agar terpanggil. Supaya anak-anak tahu bahwa kita puasa itu kan cuma sebulan. Mereka itu bisa, kita puasa kan cuma 1 hari. Itu hari. Sahur sampai buka. Mereka Bisa berhari-hari. berhari-hari nggak makan. Jadi supaya memotivasi dia, iya, supaya anak tahu bersyukur tentang Ramadan puasa ini. Tips berikutnya. Enam aja dulu. Banyak. Masih banyak. Kalau kita borong semua nanti kan Iya, bakal kita kasihan. buat. 6 aja dilaksanakan udah bagus. itu aja Ke-7, ke-8, ke-9, 10 dan sebagainya nanti pada episode berikutnya. Oke. Jadi sahabat atau MBI mungkin kali ini kita bicara bagaimana cara mendidik anak untuk berpuasa. Iya. Berarti judulnya adalah tips untuk melatih anak berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga di bulan lain pun kalau ada puasa-puasa sunat yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, anak tersebut juga, "Mak, Pak, awak puasa ya."
udah bisa kok, Ramadan aja bisa. Seperti itu. 30 hari katanya. Dan mungkin akan berlanjut juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Nanti kita akan terangkan bahwasanya ibadah yang bagus tuh, Ramadan yang bagus tuh apabila sholatnya juga tetap terjaga dengan baik. Dengan catatan jangan sekali-sekali orang tua ajak anaknya naik helikopter. Jangan. Nah, betul. Karena dia akan jatuh, ya kan? Batal puasa nanti, ya kan? Berubah. Dan memang harus cukup salut pada pembicaraan kita ini. Manuver helikopter itu nanti kita akan cari bagaimana helikopter itu bisa manuver. Biasanya pesawat terbang. Kayak ampun lah, Pak. Ya. Oke, selamat ya. Bersyukur, tersenyum dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cari tahu ya, buka di YouTube, cari bagaimana manuver helikopter ya. Kepingin tahu, memang atuk luar biasa ya. Helikopter bisa baling-baling bukan cuma baling-baling yang baling-baling. Helikopternya pun baling-baling. Jadi anaknya pun lepas dari mana? Kalau anaknya jatuh, pertanyaannya nggak masuk angin rupanya helikopter tuh. Iya, kemudian bapaknya kok nggak jatuh ya kan? Karena apa helikopter itu ada pintunya, Iya, nggak ada pintunya. bebas. Iya, betul. Suka hati-hati. Iya, tuh. Makasih ya tuh. Helikopternya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam.